Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ba'd. Fa nahmadullah subhanahu wa ta'ala ala ma yassara lana min at-tawfiq wal hidayah مع استمرار على طلب العلم وقراءة الكتب. فنواصل كتاب البيان الأوحد في توحيد الله الأحد. Dan pembahasan yang terakhir kita telah membahas sifat apa? Sifat an-nuzul. Nah, nuzulullah ila sama'id dunya. Sekarang masuk ke pembahasan sifat al-wajh. Pembahasan sifat al-wajh. Nah, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala al-wajhu sifatu al-wajh thabitatun bil kitab was sunnah wal ijma' fahiya min sifatillahi ta'ala adz-dzatiyyah al-la'iqah billahi ta'ala. Sifat al-wajh adalah sifat yang ditetapkan oleh Al-Quran dan sunnah dan ijma'. Dan ini diantara sifat dzatiyah bagi Allah Jalla wa'ala. Dan telah kita jelaskan patokan sifat dzatiyah, bahwa sifat dzatiyah binisbati lana ajza' wa ab'ad, wa la yuqalu fi haqqillahi ajza'un wa ab'ad. Sifat dzatiyah khabariyah. Apabila digandengkan, apabila berkaitan dengan manusia, yakni juz' wa ba'd, sebagian kan gitu. Tapi tidak boleh dikatakan pada sifat Allah bahwa Allah itu dibagi, artinya juz', yakni dipisahkan, terpotong. Nah, adapun makna al-wajh di dalam bahasa Arab artinya muwajahah, sesuatu yang berhadapan, dihadapkan. Nah, dan bagaimana wajah Allah tentu tidak ada yang mengetahui bagaimananya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaifiyahnya hanya Allah yang mengetahuinya, dan manusia pun akan mengetahuinya nanti ketika mereka melihat wajah Allah ketika masuk ke dalam surga. Ketika masuk ke dalam surga. Taib, adapun Alkitab ayat dari Al-Quran yang menetapkan sifat wajah bagi Allah ini ada banyak. Di antaranya qala ta'ala di surah Ar-Rahman, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wa yabqa wajhu rabbik dzul jalali wal ikram. Dan tetaplah wajah Rabbmu yang memiliki kemuliaan dan keagungan. Begitu juga di surah Al-Qasas, kullu syai'in halikun illa wajhah lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Segala sesuatu akan binasa, halik, kecuali wajah Allah, dan hanya miliknya lah yani al-hukum, segala sesuatu yang diatur, artinya Allah yang mengatur segala sesuatu, dan hanya kepadanya lah segala sesuatu kembali. Begitu juga di surah Al-Baqarah Allah menyebutkan, wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah, dan tidaklah apa yang kalian infakkan, kalian sedekahkan, kecuali mengharapkan wajah Allah, kecuali mengharapkan wajah Allah Ta'ala. Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun, dan apa yang kalian infakkan dari kebaikan akan dibalas nanti kepada kalian, dan kalian tidak akan dizalimi. Wa qauluhu ta'ala, dan juga di surah Al-Lail Allah menyebutkan illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la, kecuali mengharapkan wajah Rabbnya dan al-a'la, Rabb yang paling tinggi. Dan ayat-ayat yang lain yang menunjukkan bahwa
Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah. Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah. Naam. Adapun di dalam as-sunnah, di dalam hadis disebutkan dari Abu Musa radhiyallahu taala anhu qala qama fina Rasulullah alaihi salatu wassalam bi khamsi kalimatin. Rasulullah alaihi salatu wassalam mengabarkan kepada kita ada 5 kalimat. Faqala, kemudian Rasulullah mengatakan, Inna Allah azza wa jal la yanam, sesungguhnya Allah itu tidak tidur. Ini yang pertama. Wala yanbaghi lahu an yanam, dan tidak layak bagi Allah untuk tidur, dan mustahil bagi Allah untuk tidur. Yakhfid al-qist wa yarfa'uhu, dialah Allah yang menurunkan timbangan dan mengangkatnya. Yurfa'u ilaihi amalul lail qabla amalin nahar, akan diangkat kepadanya dan diangkat kepadanya amalan di waktu malam sebelum masuknya waktu siang. Wa amalun nahar qabla amalil lail. Nah, begitu juga amalan di waktu siang sebelum masuk malam, maka diangkat kepada Allah Jalla wa Ala. Wa hijabuhu an-nur, kemudian disebutkan hijab Allah adalah nur. Hijab Allah adalah cahaya. Wa fi riwayati Abi Bakrin an-nar, dan di riwayat Abu Bakar an-nar, api. Law kashafahu la ahraqat subhatu wajhihi man taha ilaihi basarahu min khalqihi. Sekiranya Allah menyingkap hijabnya, yang mana hijab Allah adalah cahaya, maka keindahan wajahnya, subhatu ay baha'u, keindahan wajah Allah akan menghanguskan, menghancurkan segala sesuatu apa yang ia lihat. Nah, maka ini diantara dalil secara tegas yang menunjukkan bahwa Allah memiliki wajah. Bahwa Allah memiliki wajah. Dan ini diriwayatkan oleh al-Imam Muslim. Kemudian qala al-muallif wa madhhabu ahli sunnati wal jamaah anna lillahi ta'ala wajhan yaliqu bijalalih. Di antara keyakinan ahli sunnah wal jamaah bahwa kita meyakini bahwa Allah memiliki wajah yang layak bagi kemuliaan. La yushbih wujuha al-makhluqat, yang tidak sama dengan wajah makhluk manapun, yakni pada kaifiyahnya. Tidak sama dengan kaifiyat wajah makhluk manapun. Yaqulu Ibnu Khuzaimah rahimahullah, berkata al-Imam Ibnu Khuzaimah ba'da an dzakara nusus al-wajh, ketika beliau menyebutkan dalil-dalil yang menetapkan sifat wajah, beliau mengatakan fanahnu wa jami' ulama'ina, dan kami dan seluruh para ulama kami, min ahli al-Hijaz, dari ahli al-Hijaz, wa Tihamah wal Yaman wal Iraq wal Syam wa Masr, wa madhhabuna anna nuthbitu lillahi ma athbatahu Allah li nafsihi. Yani kita menetapkan, yani akidah kita menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya. Nuqirru bidzalika bi alsinatina, dan kita yakini dengan mengucapkan dengan lisan kita. Wa na'taqidu dzalika biqulubina, dan kita juga meyakini dengan hati kita. Maksudnya kita akui dengan lisan kita dan kita yakini dengan hati kita, min ghairi an nushabbiha wajh khaliqina biwajh ahadin minal makhluqin azza rabbuna an yushbih al makhluqin jalla wa jalla rabbuna an maqalatil mu'attilin. Lihat kata al-Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah, tanpa menyamakan apa? Kaifiyat wajah Rabb kita, wajah pencipta kita dengan wajah makhluk manapun. Dan maha mulia Allah Jalla wa Ala untuk disamakan, dari maha suci Allah untuk disamakan atau wajah Allah sama dengan makhluk manapun. Dan Allah juga disucikan dari apa? Dari ucapan ta'til. Artinya kita tidak samakan wajah Allah dengan wajah makhluk, dan kita tidak menolak Allah memiliki wajah. Kita tidak menolak asal dari wajah itu, bahwa Allah memiliki wajah dan Allah akan dilihat nanti pada hari kiamat wajah Allah oleh penghuni surga. Dan kita tidak menolak apa? Tidak menolak sifat ini. Tidak kita samakan kaifiyat wajah Allah dengan makhluk, dan tidak kita tolak. Inilah keyakinan ahli sunnah, dan ini beliau sebutkan di kitab Tauhid. Baik. Fa Ibnu Khuzaimah yanqul al-ijma' an ulama' al-amsar min a'immati ahli sunnah wal jamaah
على الإقرار بصفة الوجه لله من غير تشبيه. Ibnu Khuzaimah rahimahullah menukilkan ijma'. Beliau sebutkan dari seluruh negara. Lihat, dari Hijaz, dari Tihamah, dari Yaman, dari Irak, dari Syam, dari Mesir. Seluruhnya ulama menetapkan bahwa Allah memiliki wajah, tanpa menyamakan kaifiatnya dengan kaifiat wajah makhluk dan tanpa menolak sifat itu. Nah, طيب. ويقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, "Thubutul wajh was-surah lillahi ta'ala qad jaa'a fi nususin katsiratin min al-kitab was-sunnah wattafaqa 'ala dhalika salaful ummah." Kata Ibn Taimiyah rahimahullah, ditetapkannya wajah dan bentuk bagi Allah, penetapan wajah dan bentuk, yakni surah, ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, itu dalilnya sangat-sangat banyak dari Al-Quran dan Sunnah. Dan salaful ummah sepakat bahwa Allah memiliki wajah dan memiliki bentuk. Bahwa Allah memiliki wajah dan memiliki bentuk. Nah, karena Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak menetapkan kecuali apa yang Allah tetapkan. Adapun konsekuensi kalau nanti Allah memiliki wajah berarti ada jisim, kalau Allah memiliki bentuk berarti jisim, ini udah lewat. Kan gitu. Dan ini tidak menjadi konsekuensi. Akan datang pembahasannya nanti insyaallah masalah syubhat mu'attilah. Baik. Wa ahlus sunnah wal jamaah yaqtasiruna fi sifati al-wajh ala ma jaa fi nususi al-kitab was sunnah. Ahlus sunnah wal jamaah mencukupkan dalam menetapkan sifat wajah bagi Allah sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah, kan gitu. Wala yasta'miluna al-alfadha allati sya'at 'inda al-mutakallimin. Lihat. Dan kita tidak menggunakan lafaz-lafaz yang senantiasa digunakan oleh ahli kalam. Orang-orang ahli kalam turunan filsafat, cucunya Aristoteles. Kalafzil jarihah. Seperti apa lafaz al-jarihah? Jarihah ini bisa diterjemahkan dengan organ, nah, atau anggota badan. Dikatakan jarihah, anggota badan atau organ, kan gitu. Walafzul udu, al-udu juga organ atau bagian tangan manusia, kan gitu. Misalnya tangan manusia dikatakan anggota badan. Nah, maka kita tidak menggunakan lafaz-lafaz ini. Kenapa? Karena pertama ini tidak datang dari Al-Quran dan Sunnah, kemudian bisa mengandung makna kebenaran dan bisa mengandung makna tashbih, kan gitu. Fala yaquluna inna wajha Allah jarihah. Tuh, kita tidak mengatakan bahwa wajah Allah jarihah. Wala yaquluna inna wajha Allah udwun. Kita juga tidak mengatakan wajah Allah itu anggota badannya. Wa innama yaqtasiruna ala ma jaa fil kitab was sunnah wa laysa fihi ma isti'malu lafdh al-jarih wal udhu. Maka kita mencukupkan apa yang datang dari Al-Qur'an dan Sunnah, maka tidak ada di dalam Al-Qur'an dan Sunnah penetapan wajah Allah itu jarihah atau wajah Allah itu udhu, atau wajah Allah bukan jarihah atau wajah Allah bukan udhu. Nah, kemudian waqad istadalla ahlus sunnah wal jamaah على صفة الوجه بنوع واحد وهو الدليل النقلي. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan sifat wajah ini dengan satu jenis penetapan, yaitu dalil naqli. Makanya kita katakan di awal, sifat ini di antara sifat dzatiyah, khabariyah. Apa makna khabariyah? yakni akal tidak bisa menjangkau penetapan sifat ini. Kan itu, cukup dengan khabar. Fa sifatul wajh min sifat al-khabariyah, min as-sifat al-khabariyah. Sifat wajah ini di antara sifat khabar, yakni hanya sebatas mencukupkan dari Al-Qur'an dan Sunnah, kan itu. Wa laysat min as-sifatil aqliyyati allati yadullu 'alaiha al-aqlu. Bukan di antara sifat yang secara akal juga menetapkan sifat itu. Artinya, sekiranya tidak ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menetapkan bahwa Allah memiliki wajah, maka udah, gak bisa akal kita menetapkannya. Berbeda dengan apa? Berbeda dengan sifat tinggi bagi Allah, sifat al-ulu. Maka sifat al-ulu apa? Di antara sifat sam'iyah, yakni naqliyah, wa aqliyah, wa fitriyah. Nah, ini udah kita bahas kemarin kan? Sifat tinggi bagi Allah.
Adapun maksudnya gini, ketika kita katakan akal juga menetapkan, bukanlah artinya akal manusia bersendiri menetapkan sifat itu. Wajib datang juga dalil dari Al-Quran dan Sunnah, itu maksudnya. Wajib datang juga dari dalil Al-Quran dan Sunnah. Cuma secara asal akal manusia nggak bisa berserikat dalam penetapannya, berbeda dengan ulu. Ulu sifat tinggi bagi Allah, ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Tapi akal manusia juga menetapkannya, kan gitu. Maka yang tinggi di atas seluruh makhluk inilah yang mulia secara fitrah dan secara urf. Makanya anak kecil dilarang untuk duduk di atas kursi ketika orang tuanya di bawah, kan gitu kan. Kenapa? Karena secara urf pun ini yang tinggi itu yang mulia. Lihat raja, bagaimana dia duduk di atas singgasana tinggi di atas seluruh rakyatnya, kan itu. Nah, Allah Jalla wa'ala tinggi di atas seluruh makhluknya, zatnya. Ini secara akal juga menetapkan. Nah, adapun wajah, yakni akal kita nggak bisa berserikat untuk menetapkannya. Hanya sebatas datang dari Al-Quran dan Sunnah. Udah sebatas itu. Itu maksudnya. Baik. Yaqul Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah an sifatul wajh wa huwa min as-sifat as-sam'iyyah allati la tu'lamu illa bis-sam'i. Maka wajah Allah ini tidak bisa, atau di antara sifat yang sam'iyah. Apa makna sam'iyah? Penetapannya hanya sebatas datang dari dalil Al-Quran dan Sunnah, yang tidak diketahui kecuali dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, kemudian iskalun ala tafsiril Imam Al-Bukhari. Ada iskal, muskil datang dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. ذكر الإمام البخاري في صحيحه تفسير سورة القصص. الإمام البخاري رحمه الله menyebutkan di kitab Sahih Al-Bukhari tentang tafsir surah Al-Qasas yang kita bacakan di awal. Allah menyebutkan kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu akan hancur dan binasa kecuali wajah Allah. Beliau menyebutkan illa mulkahu wa yuqalu illa ma urida bihi wajh Allah. Kecuali mulkahu. Ini bisa sebenarnya dibaca dua. Bisa mulkahu, bisa malikahu. Bisa mulkahu, bisa malikahu. Mulkahu yakni kerajaannya, kekuasaannya, atau malikahu ay pemilik dari apa? Pemilik dari segala sesuatu, kan gitu. Atau pemilik wajah. Bisa dua-dua sebenarnya. Baik. Wa za'ama al-mu'attilah li sifatil wajh anna al-Bukhariya awwala ma'na al-ayah. Maka ahlu ta'til, orang-orang yang menolak sifat wajah ini, mengklaim, menuduh Al-Imam Al-Bukhari mentakwil atau mentahrif makna dari ayat. Nah, sebagaimana dikatakan Abdus Samad ketika mengatakan bahwa kalau menetapkan sifat wajah, Allah mengatakan di dalam Al-Quran segala sesuatu akan binasa kecuali wajahnya. Kan ini katanya nggak mungkin kita fahami wajah, berarti wajib kita fahami zatnya gitu. Karena kalau zat Allah hancur kecuali wajahnya, berarti kayak Angry Bird. Ini diantara ucapan Al-Jahmi. Nah, طبعا هذا يدل على جهله بمقتضى العربية, menunjukkan kejahilannya terhadap bahasa Arab dan menunjukkan kejahilannya terhadap akidah salaf. طيب. والتوجيه على هذا الإشكال عدة أمور. Penjelasan terhadap iskal ini ada beberapa perkara. Al-amru al-awwal, perkara yang pertama, أن هذا ليس إشكالا أصلا فالبخاري منهجه في الصفات واضح جدا. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, yang pertama perlu diperhatikan, bukanlah ahli kalam, bukan orang-orang filsafat, bukan orang yang belajar. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari membantah Jahmiyah di kitab Khalqi Af'alil Ibad.
Nah, maka bagaimana mungkin Imam Bukhari dikatakan mentakwil ayat atau mentahrif ayat? Subhanallah, ini tuduhan yang keji. Nah, laqad sara ala manhaji as-salaf itsbat as-sifat ala zahiriha bidun at-tamthil wa at-ta'til. Dan Imam Bukhari itu berjalan di atas manhaj para salafus salih. Berjalan di atas manhaj para muhadditsin. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan ibn Uyainah, Imam Malik, Imam Ahmad, Syafi'i dan yang lainnya. Nah, tanpa menetapkan ayat dan dalil dari Al-Quran dan Sunnah itu sesuai dengan zahir, tanpa menyerupakannya dan tanpa menolaknya. Yani biduni tamthil dan biduni ta'til. Wa kataba kitaban fi raddi 'ala al-mu'attilati min al-jahmiyah sammahu khalq af'al al-ibad. Dan Imam Bukhari juga membantah orang-orang Jahmiyah dan beliau menamakan kitab bantahan ini yakni masalah khalq af'al al-ibad. Wa bayyana butlan madhhabi al-mu'attilati li sifati Allah Ta'ala. Dan beliau juga menjelaskan batilnya pemahaman mu'attilah terhadap sifat Allah. Ini yang pertama. Imam Bukhari bukan ahli filsafat dan Imam Bukhari membantah Jahmiyah dan mu'attilah. Perlu kita fahami, kan gitu. Al-amru ats-tsani, perkara yang kedua, anna ma dzakarahu al-Bukhari fi tafsir al-ayah laysa ta'wilan wa innama huwa dzikru ba'dhi afrad tafsir al-ayah. Bahwa apa yang disebutkan oleh al-Imam Bukhari ketika mengatakan segala sesuatu itu akan binasa kecuali wajahnya, artinya kecuali yakni kekuasaan atau pemilik dari kekuasaan itu, kan gitu, atau apa yang diinginkan dari wajah Allah, maka Imam Bukhari bukan sedang mentakwil, tapi sedang mentafsirkan di antara tafsiran sebuah ayat. Jadi ayat itu memiliki banyak tafsir, misalnya 1, 2, 3, 4, jelas. Kemudian Imam Bukhari menyebutkan salah satu tafsiran dari ayat, ayat. Lianna al-Bukhariya dzakara fi al-mawdi' al-akhar fi kitab at-tauhid min sahihih bab qaulillah ta'ala kullu syai'in halikun illa wajha. Kemudian yang menunjukkan perkara ini, Imam Bukhari rahimahullah menyebutkan di kitab yang sama, di kitab at-tauhid dari Sahih Bukhari, menulis bab tentang tafsiran ucapan Allah, segala sesuatu akan hancur kecuali wajahnya. Kemudian beliau memasukkan hadis Qutaibah bin Sa'id, yakni hadis yang dikenal, maksudnya dari riwayat Qutaibah bin Sa'id, dia sebenarnya hadis dari Jabir bin Abdullah. Kemudian beliau menyebutkan haddatsana Hammad ibn Zaid an Amr an Jabir bin Abdullah qala lamma nazalat hadhihi al-ayah, ketika turun ayat di surah Al-An'am, Allah menyebutkan qul huwal qadiru ala an yab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum. Dialah Allah yang, katakanlah, dialah Allah yang maha mampu yang mengirimkan azab dari atas kalian. Dialah Allah yang maha mampu yang mengirimkan azab dari atas kalian. Kemudian Nabi SAW berta'awudz, yakni meminta perlindungan. Nabi mengatakan a'udzu biwajhik, aku berlindung kepadamu ya Allah dengan wajahmu. Biwajhik, lihat, dengan wajahmu. Faqala, kemudian ayat yang selanjutnya, au yalbisakum syi'an, ini atau mendatangkan bala tentara, kan gitu, mengepung kalian. Ya, nah, kemudian Nabi pun berkata a'udzu biwajhik. Nah, kemudian Nabi pun mengatakan hadza aisar. Kemudian ayat yang setelahnya, kemudian Nabi mengatakan ini lebih ringan. Fa qaulu al-Bukhari fi hadza wadih jiddan, fa fassara al-ayah biwajhi Allah ta'ala al-haqiqi ma sawqihi hadits an-nabi alaihi salatu wasalam. Saksi bahasannya bahwa al-Imam Bukhari rahimahullah tidak mentakwil ayat dari surat Al-Qasas kullu syai'in halikun illa wajha, akan tetapi beliau menyebutkan sebagian dari tafsirnya.
Beliau mengatakan illa mulkahu atau malikahu. Illa mulkahu atau malikahu. Nah, akan kita sebutkan lagi. Kemudian perkara yang ketiga, anna ma dzakara al-Bukhari illa mulkahu aw malikahu wa yuqalu illa ma urida bihi wajhullah, atau apa yang diinginkan dari sebuah amalan dari wajah Allah, lahu ihtimalan, memiliki dua kemungkinan. Al-awwal an yuqra malikahu. Kalau malik artinya pemiliknya, kan gitu. Fa hadza la iskala fihi, maka ini tidak mengandung permasalahan, enggak ada iskal di situ. Wa annal maqsud bihi Allah, Allah Ta'ala ay malik kulli syai' atau malik dzalikal wajh. Naam, wadih, jelas. Ketika Allah mengatakan segala sesuatu akan binasa kecuali malikahu illa wajhahu, kan kata al-Imam Bukhari imma malikahu atau mulkahu, kan datang. Yang pertama kita baca dulu illa malikahu. Illa malikahu, yakni pemilik wajah itu atau pemilik segala sesuatu. Artinya tidak ada yang binasa, semuanya akan binasa kecuali pemiliknya. Siapa itu? Allah. Wadih, kecuali Allah, yakni zatnya, zatullah. Wathani, yang kedua, sebelum itu orang-orang Jahmiyah di antara Abdul Samad kan mengatakan bahwa yang dimaksud dengan wajah di situ bukan wajah tapi zatnya Allah. Paham? Jadi mereka menetapkan zat bagi Allah, bukan wajah kata mereka. Allah enggak punya wajah tapi memiliki zat gitu. Karena kata mereka kalau Allah memiliki wajah nanti seperti Angry Bird tuh. Sebagaimana kata Abdul Samad dengan kebodohan. Wah. Maka dia menafsirkan wajah ini bukan wajah tapi zatnya Allah. Zatnya Allah. Maka kita mengatakan Imam Bukhari rahimahullah juga mengatakan di sebagian keadaan zatnya Allah, pemilik dari segala sesuatu itu atau pemilik dari wajah itu. Nah, apakah Imam Bukhari menolak bahwa Allah memiliki wajah? Tidak, karena sudah kita sebutkan tadi bahwa ketika beliau menafsirkan ayat qul huwal qadir ala an yab'ats 'alaikum 'adzaban min fawqikum, Nabi menyebutkan sebuah hadis kan gitu, a'udzu biwajhik. Nah, kemudian kemungkinan yang kedua, watsani an yuqra mulkahu, fa kalimatul mulk qad yutlaqu 'ala al-mamluk wa qad yutlaqu 'ala sifatillahi al-mulk. Bisa juga dibaca mulkahu, kerajaannya, maf'ulun bih. Karena kalimat al-mulk bisa disebutkan untuk al-mamluk yang dikuasai, atau bisa juga yang diinginkan dari makna mulk itu adalah sifat menguasainya Allah. Karena masdar di dalam bahasa Arab yutlaqu ala as-sifah yutlaqu ala maf'ulun bih. Wadih. Seperti khalq. Ya kan? Khalq bisa maknanya makhluk, bisa juga maknanya penciptaan, sifat menciptakan. Nah begitu juga dengan al-mulk, bisa maknanya mamluk, makhluk yang diciptakan, atau sifat dari menguasai itu. Nah, in kana al-awwal fa hadha wadih anna al-maqsud bihi al-amal alladhi urida bihi wajh Allah, kama dzakara al-Bukhari al-kalima ba'dahu, wa hadha min tafsiri as-salaf anna al-amal idha urida bihi wajh Allah fa huwa baqin wa lam yata'awwal al-Bukhari fi itsbati makna al-wajh al-haqiqi. Nah, sebagian salaf juga menafsirkan bahwa wajah ini adalah sesuatu yang diinginkan dari amal saleh manusia. Nah, kenapa? Karena amalan manusia apabila menginginkan wajah Allah, inilah yang akan tetap eksis dan dia dapatkan nanti hasilnya. Ya kan? Maka yang disebutkan illa ibtigha'a wajhi, ibtigha'a wajhi rabbih al-a'la. Lihat, seluruh amalan yang diinginkan di amalan itu wajah Allah, maka itulah yang akan dia dapatkan, enggak akan hancur gitu. Adapun amalan yang tidak ada keikhlasan, makna yang tidak menginginkan wajah Allah, maka akan hancur. Kemudian apa kata para ulama? Apa makna menginginkan wajah Allah? Maksudnya menginginkan wajah Allah nanti dilihat di surga. Makanya Allah menyebutkan
man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Maka barang siapa yang menginginkan pertemuan dengan Allah, maka hendaknya ia beramal saleh dan janganlah ia sekutukan Allah dengan apapun di dalam ibadahnya. Berarti makna ikhlas adalah ketika seorang mengamalkan amalan saleh mengharapkan wajah Allah di surga nanti. Naam. Taib. Wa in kana ats-tsani apabila yang kedua ay al-mulk alladhi huwa sifatul mulk lillahi ta'ala, artinya sifat al-mulk, illa annahu yabqa huna iskal, maka muncul iskal yang lain, wa huwa limadha khassa sifat al-mulk min baini baqi sifatillah ta'ala. Kenapa dikhususkan sifat kerajaan, kan gitu, di antara sifat yang lain? Kenapa enggak sifat yang lain, sifat al-aziz misalnya, sifat al-izzah, tapi disebutkan sifat al-mulk? Naam. Adzan, fadhal. Taib. Kita lanjutkan sikit lagi. Perkara yang kedua tadi kita simpulkan bahwa bisa dibaca illa mulkahu atau illa malikahu. Kalau yang pertama misalnya illa malikahu, pemilik segala sesuatu, berarti maknanya Allah, Allahnya, zatnya, kan gitu. Nah, kemudian apabila dibaca illa mulkahu, al-mulk, kerajaannya, kecuali kerajaan Allah, kekuasaan Allah. Kenapa disebutkan kekuasaan? Wadah, segala sesuatu akan binasa, akan hancur kecuali kerajaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disebutkan kekuasaan, yakni al-mulk? Yang pertama, masalah Imam Bukhari mentakwil sudah kelar bahwa beliau bukan mentakwil tapi menyebutkan sebagian dari tafsir ayat. Menyebutkan sebagian dari tafsir al-ayah. Karena Imam Bukhari rahimahullah menetapkan wajah sifat dzatiyah hakikiyah bagi Allah Jalla wa ala. Nah, ini faedah muhimmah, kan gitu. Yang kedua tadi kita katakan illa mulkahu, kecuali kerajaan Allah. Kenapa Allah sebutkan kerajaan? Wa aqrabu ma yumkin al-jawabu bihi an yuqal inna syatran kabiran min suratil qasas huwa dhikrun liqissati syakhsain tajabbara wa kafara bisababi mulkihima wa huma Fir'aun wa Qarun. Kalau kita baca surah Al-Qasas, maka hampir setengah dari surat Al-Qasas itu menyebutkan kisah dua orang yang sombong, kufur dan angkuh disebabkan kekuasaan dan kerajaan mereka. Siapa itu? Fir'aun dan Qarun. Fir'aun dan Qarun. Kenapa? Disebabkan kerajaan mereka, kan gitu. Qala Allah Ta'ala fi bidayati qissati Fir'aun. Allah menyebutkan di awal kisah Fir'aun di surat Al-Qasas, inna Fir'aun ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Allah menyebutkan sesungguhnya Fir'aun berlaku sombong di muka bumi dan menjadikan penghuninya yakni tersiksa, mengadab mereka, membiarkan sebagian anak-anak hidup dan membiarkan menyembelih anak laki-laki dan membiarkan anak-anak wa yastahyi nisa'ahum dan membiarkan anak-anak perempuan, dan dia berlaku membuat kerusakan di muka bumi. Ini kisah Fir'aun, kan gitu, di awal surat atau di awal kisah di surat Al-Qasas ayat keempat. Wa qala Allah Ta'ala fi bidayati qissati Qarun, kemudian Allah menyebutkan di awal kisah Qarun, inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Lihat, sesungguhnya Qarun di antara kaum Nabi Musa dan ia berlaku melampaui batas. Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil usbah ulil quwwah idh qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbu al farihin. Ketika Allah Jalla wa Ala memberikan al-kunuz, al-kanz, yakni perbendaharaan, harta yang banyak, yang dimana kunci-kunci peti-peti dari harta Qarun itu
orang-orang enggak mampu, orang-orang yang kuat enggak mampu mengangkatnya saking apa? Saking beratnya, saking banyaknya kunci-kuncinya. Kalau sekarang pula pakai rekening kan gitu, enggak perlu pakai kunci. Kalau zaman dulu enggak, pakai peti, pakai emas, enggak mampu orang-orang yang kuat untuk mengangkatnya. Sampai kaumnya berkata, la tafrah, jangan kalian berharap. Karena kan sebagian orang mengatakan, sekiranya kami diberikan sebagaimana yang diberikan Qarun. Nah, mereka berharap diberikan oleh Allah harta sebagaimana Qarun. Sementara orang-orang yang berakal mengatakan la tafrah, innallaha la yuhibbul farihin. Baik, kemudian wa dzakara Allah taala bain hataini al-qissatain. Kemudian Allah menyebutkan antara dua kisah ini, yaitu kisah Firaun dan kisah Qarun. Wa kam ahlakna min qaryatin batirat ma'ishataha. Dan betapa banyak kami hancurkan negeri-negeri yang di mana pelakunya orang-orang yang di dalam negeri itu berlaku sombong. Fatilka masakinuhum lam tuskam min ba'dihim illa qalila. Itulah tempat tinggal mereka yang tidaklah mereka menempatinya kecuali hanya sebentar. Habis itu hancur mereka dibinasakan, kan gitu. Wa kunna nahnul warithin, dan kamilah yang akan mewarisi orang-orang. Artinya Allah lah yang akan menciptakan orang-orang yang setelahnya dihancurkan. Nah, fa nasaba an yuqal inna kulla malikin wa ma yamlik sayahlak. Allahu akbar. Ma ajmal hadhihi al-jumlah. Inna kulla malikin wa ma yamlik sayahlak. Seluruh raja dan apa yang ia miliki akan binasa. Wa satazulu sifatu al-mulk anhu, dan akan hilang sifat kerajaan bagi manusia atau makhluk itu, kan gitu. Wala yabqa illa Allah taala, dan tidak akan ada yang tetap bertahan kecuali kerajaan Allah, kecuali Allah taala. Fa huwal malik 'ala al-haqiqah, dialah Allah sang raja yang hakiki. Walihada yaqulu Allah taala, oleh karena itu Allah berkata, yaumahum barizun, yani ketika mereka dibangkitkan, baris, muncul, keluar nanti pada hari kiamat. La yakhfa 'ala Allah minhum syai', tidak ada yang tersembunyi sesuatu pun dari Allah tentang mereka. Limanil mulkul yaum, Allah berkata, milik siapa kerajaan pada hari kiamat nanti? Lillahil wahidil qahhar. Naam. Fa yakunu hadha at-tafsir la yurad bihi nafyu al-wajh. وإنما هو تفسير للقرآن بالقرآن، وهو تفسير لللفظ ببعض ما يتعلق به من الصفات والمعاني مما يناسب سياق السورة، لأن بقاء الوجه يلزم منه بقاء الله تعالى وصفاته، ومنها صفة الملك. Maka di antara kecocokan tafsir ayat tadi kan gitu, menunjukkan bahwa segala sesuatu kan hancur kecuali Allah dan apa yang Allah miliki. Kecuali Allah dan apa saja yang Allah kehendaki dari makhluknya. Nah, begitu juga disebutkan bahwa segala sesuatu akan hancur dan binasa. Nah, wa nufikha fis sur fafazi'a man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah. Fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah. Ketika ditiupkan sangkakala akan hancur segala sesuatu yang akan binasa atau tumbang dan pingsan atau mati segala sesuatu yang di langit dan di bumi kecuali siapa saja yang Allah kehendaki. Wa sifatul wajh min as-sifat allati nassa al-mutaqaddimuna min al-mulaffiqati ala itsbatiha, dan sifatul wajh, perhatikan ini tanbih muhim, yang di mana sebagian mulaffiqah yakni asy'ariyah atau maturidiyah atau yang mencampurkan sebagian sifat dan menolak sebagian sifat yang lain, mereka sepakat dalam menetapkannya. Asy'ariyah mutaqaddimun. Fa yaqulu Abul Hasan Al-Asy'ari. Lihat, Abul Hasan Al-Asy'ari, imam mereka sendiri, menyebutkan di kitab Al-Ibanah, beliau menyebutkan al-kalamu fil wajh wal ainain wal basar wal yadain. yakni penetapan akidah al-kalam, maksudnya itu keyakinan Ahlus Sunnah dalam menetapkan sifat wajah, kedua mata, penglihatan dan kedua tangan. ثم ذكر النصوص التي ذكر فيها صفة الوجه وقال فأخبر الله تعالى لا أن له وجها وعينا لا تكيف أو لا تكيف ولا تحد، كذا لا تكيف ولا تحد. Nah, maka Allah mengkabarkan bahwa Allah memiliki wajah, mata yang tidak boleh ditanya bagaimana dan tidak boleh dibayangkan, wala tuhad. Nah,
Wa qala Abu Hasan Al-Asy'ari, Abu Hasan Al-Asy'ari juga menyebutkan, faman sa'alana faqala ataquluna inna lillahi wajhan, siapa yang bertanya kepada kita kemudian orang yang bertanya ini mengatakan, apakah kalian meyakini bahwa Allah memiliki wajah? Qila lahu, dikatakan kepadanya, naqulu dzalika khilafan lima qalahu al-mubtadi'un, maka kita menetapkan naqulu dzalik, yakni kita meyakini bahwa Allah memiliki wajah, berbeda sebagaimana ucapan dan keyakinan ahlul bidah dari kalangan Mu'tazilah. Ini siapa yang mengatakan? Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah, ketika beliau sudah di fase ahli sunnah ala sabili al-ijmal. Nah, adapun Asy'ariyah mutaakhirin, maka mereka menyelisihi apa? Madhab Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, dan ini kita bahas. Makanya orang-orang Asy'ariyah enggak mau mempelajari dan mengangkat kitab Al-Ibanah dan Maqalat Islamiyin dan Risalah ila Ahli Tsaghar. Kenapa? Karena ini menghancurkan keyakinan mereka. Nah, طيب في إشكال؟ Nah, ada pertanyaan? Ada pun syubhat mereka, insyaallah sayati biidznillah. Mereka mengatakan tarkib, mereka mengatakan jarihah, wa hadza la qimata lahu. Nah, dan sifatul wajh di antara sifat yang paling mulia, kan gitu, karena berkaitan dengan kenikmatan ahli jannah. Sudah kita sebutkan sifatul ru'yah, sifatul maji, sifatul nuzul, sifatul ityan, sifatul al-wajh. Ini berkaitan dengan apa? Kenikmatan penghuni surga. Bagaimana mungkin sementara apa? Dan anda lupa memasukkan hadis bahwa Rasulullah apa? Meminta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka an-nazar ila wajhikal karim wa syauqan ila liqa'ik. Ya Allah, aku meminta kepadamu untuk melihat wajahmu yang mulia dan kerinduan bertemu denganmu, min ghairi mudirrah fitnatin mudillah, tanpa ada rasa mudarat dan tanpa ada fitnah yang menyesatkan. Ini Rasulullah meminta. Berarti menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat al-wajh. Dan al-wajh laysa ma'nahu dzat. Kan gitu. Wajah itu bukanlah maknanya zat. Farq, berbeda. Zat. Wajah. Wadah. Karena itu tadi muskilahnya orang-orang Mu'tazilah dan Asy'ariyah, sebagian mereka mengatakan kalau Allah memiliki wajah berarti tarkib, yakni tersusun. Nah, ini membuat mereka menghalangi mereka dari menetapkan sifat, dan ini konsep Aristoteles. Kata mereka Tuhan itu harus satu kesatuan, harus statis, harus diam tidak bergerak, harus satu kesatuan, tidak tidak memiliki banyak sifat. Nah, bilang aja Allah enggak ada, selamat jadi ateis, kan gitu. Karena kita menetapkan wajah, Allah yang menetapkan, Rasulullah yang menetapkan, bukan kita karang-karang. Rasulullah yang menetapkan bahwa Rasulullah meminta kepada Allah untuk memperlihatkan, untuk meminta kelezatan melihat wajahnya. Allahumma inni as'aluka an-nazar, Allahumma inni as'aluka ladzatan nazar ila wajhikal karim wa syauqan ila liqa'ik. Nah, disebutkan dalam hadis, dan begitu juga para sahabat, para salafus saleh, tidak ada yang mengingkarinya kecuali Jahmiyah. Ilahuna alhamdulillah.